Al masjid hisnun, sering iktikaf di masjid, sering sujud di masjid, sering sholat di masjid, sering zikiran di masjid. Orang yang sering iktikaf di masjid atau sholat di masjid, sering ibadah di masjid, dia tidak gampang diganggu setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wa sholatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu kami ilmu yang bermanfaat dan barokah, berguna untuk diri kami sendiri dan berguna untuk masyarakat yang hidup di sekitar kami. Jadikanlah kami semua dan seluruh keluarga kami, kerabat kami ngerti tentang ilmu agamamu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil jud wal karma bil ilmi wal hilmi wal ikami wa barik wa sallim alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita awali pertemuan ini, kita buka dengan pembacaan Ummul Quran dengan selak sadamba. Semoga semua ilmu yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, diiringi dengan ridhonya Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Semua perbuatan, semua ucapan kita membahagiakan hati Nabi, membahagiakan kedua orang tua kita, khususnya yang sudah mendahului kita meninggal dunia. Jadi faktor penyebab dosa-dosa kita terampuni, semua amal buruk kita terhapus, derajat kita diangkat dunia sampai akhirat menjadi kekasih Allah dan kekasih Rasulullah SAW karena menjalankan syariatnya. Ila hadrati jami'i abaifan minal anbiya wal mursalin jami'ali kulli nasaba qarabah wa tabin wa tabit abilisan nantin jamil malaikatul muqarrabin jami'i amatil arbatil mujtahidin wal qura wal basun ulama il amilun asyuhada wa salihin wa sadusun mukallati bidina jamil fuqaha wal muhaddisin jami' awliya il-kun ajma'in wa jamil ulama wa syuhada wal awliya wal anbiya wa sahabah al-madhkur asma'uhum fi hadzal kitab wa khususan Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bandani, dan awliya tis'a jami'i masyayikhina Syekh Sulaiman Kamanogi Mahali Kapitarin Janur Hasan Beratin Kabaradalan wa Abdul Wahid bin Nur bin Ibrahim Rajan bin Badil Janur Hasan bin Ahmad Olana wa Suraj Bila Duwatin wa Sa'adu wa Nabi Hasanan wa Muhammad al-Bakir Mulam Rahman Jalil Ahman Abdul Jalil bin Awi bin Abbas al-Malik al-Hasan Imam Masin bin Isa al-Fadani bin Awid bin Muhammad bin Yahya Imam al-Mahdi al-Muntadhar Jami walidaina, nama kedua orang tua kita, bapak kita sebutkan. Jami abaina ummatina masyaina azwajina dzurriyyatina walatina wa talamidina wa ra'yatina aslifaina wa qarabatina wa jiwarina wa duyufina
wa ashabina wa ikhwana fiddin minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makanu min masyariqil ardi ila magharibi al ahya minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum syai'ul lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saya ingin bawa kitab ini sisa satu, mungkin halamannya tidak sama. Adalah halaman ini yang kita baca, yang megang kitab kayak ini halaman 17. Kalau kitab saya halaman 15, halaman 17 pasnya bukan 17 ya, halaman sama halaman 15 nya, tapi barisnya tidak sama. Kita ulangi sedikit. Pas 10 baris, 10 baris dari bawah. Maqalah sabi'ah wasalasun, maqalah yang 37. Ayo umama lanjut menerangkan, meneruskan keterangan kemarin yang masih belum tuntas dan keterangannya terlalu singkat ya. Pembahasan yang ke-37 wal maqalah as-sabi'ah wasalasun, halaman 15. Wal maqalah as-sabi'ah wasalasun, kitab yang kita baca kitab Nasaihul Ibad, nasihat bagi hamba Allah. Nasihat yang ke-37 diriwayatkan dari An Aliin karramallahu wajhah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah sekaligus sepupunya Rasulullah. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad SAW bin Abdullah. Abdullah itu kakaknya Abu Thalib. Jadi Sayyidina Ali misanan, sepupunya Rasulullah sekaligus menantunya Rasulullah. Sayyidina Ali berkata, annahu qala salasun yazidna fil hifdzi wa yudhibna al-balghama. Ada 3 hal yang dapat menambahkan kecerdasan akal kita, daya hafal kita biar kuat. Kalau sampean pingin hafalannya kuat, tidak gampang lupa. Ketika kita menghafalkan sesuatu, tidak gampang lupa. Terus dapat menghilangkan dahak. Dahak itu kalau kita banyak dahaknya biasanya sering lupa. Cara menghilangkan dahak dan menambahkan kecerdasan akal itu ada 3 katanya Sayyidina Ali. Yang pertama, asyiwaku, saya ambil dalam kurungnya saja, asyiwaku wasaumu wa qiraatul Quran. Ada 3 perkara yang membuat tambahnya kecerdasan akal dan hilangnya dahak yang ada di tenggorokan kita atau di dada kita. Yang pertama adalah siwak, senang siwakan. Kalau pakai kayu bisa, kalau seperti ini kayak siwakan gini. Kalau misal kita pakai kayu ini kayak angka 8 itu, jalannya ke kanan, bismillahirrahmanirrahim. Nah, bentuknya kayak angka 8. 1, 2, 3, setengah ini silakan. Kalau memang pakai kayu, bisa pakai sikat gigi, bisa pakai semisal gini saja, itu cukup dapat kesunatan siwak. Orang siwakan itu dapat menambahkan pahala sholat kita, pahala wudhu kita, pahala baca Quran kita, semua zikiran kita. Sampai Kanjeng Nabi itu pesan, laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Kok seandainya aku tidak membuat repot kepada umatku, niscaya umatku setiap mau sholat saya suruh siwakan dulu, saya suruh gosok giginya dulu. Orang mati kalau susah keluar ruhnya susah, itu biasanya kalau giginya disiwak gini, pakai apa saja, pakai kain bisa, pakai kayu bisa, sikat gigi bisa. Kita pahamnya ya sikat gigi kan, aslinya sikat gigi itu namanya siwakan.
Karena di zaman Nabi tidak ada sikat gigi, yang ada kayu, makanya Nabi siwakannya pakai kayu. Jadi cara memahami agama itu jangan terlalu kaku. Banyak orang yang salah paham, dikira kalau sikat gigi bukan siwakan, ini siwakan itu. Sebelum kita wudhu sikat gigi dulu, itu dapat menambahkan pahala wudhu. Sebelum takbir sholat kita gosok gigi dulu, itu menambahkan pahala sholat kita jadi 2 kali lipat. Sebelum baca Al-Quran siwakan dulu, sebelum baca zikiran siwakan dulu. Itu dapat menambahkan, mendobelkan pahala yang kita dapat. Kanjeng Nabi pesan gitu, laula ana syuqa ala ummati la amartu bisiwak inda kulli sholatin wa fi riwayatin bisiwak inda kulli wudu'in. Dapat menambahkan pahala ibadah. Jadi di antara khasiatnya siwak juga dapat menambahkan kecerdasan akal. Itu yang pertama. Yang satu siwak. Yang kedua adalah senang puasa. Entah itu puasa Ramadan, entah itu puasa sunat. Orang yang senang puasa itu daya hafalnya kuat, kecerdasan akalnya bertambah. Makanya setiap orang puasa pasti sering berdahak kan. Dahaknya turun, ada yang dari kepala turunnya, ada yang dari dada ke atas. Ketika nyampe di makhraj tempat keluarnya hak, itu wajib dimuntahkan, tidak boleh ditelan lagi. Sama kayak makan, batal puasanya. Ada yang bilang ketika nyampe di makhrajnya kho, ketika dahak, riak, bahasa Jawanya riak. Ketika riak itu sampai di tempatnya kho. Nah, kamu kan terasa kho, ha. Ada ulama yang berpendapat ketika riak itu sampai di makhrajnya kho atau ha, itu wajib dikeluarkan. Kalau ditelan batal puasanya. Kalau sampai di sini misal di tenggorokan tidak masalah, misal ditelan. Tapi kalau sudah nyampe di tempat ngorok itu kho ya, ha, kho, batal puasanya. Kalau ditelan maka wajib dimuntahkan dahak itu. Ketika balgham hilang maka kecerdasan akal bertambah. Yang pertama siwakan, sikat gigi. Yang kedua rajin puasa. Yang ketiga qiraatul Quran. Kalau sampai tidak bisa puasa ya setiap hari ya baca Quran. Orang yang setiap hari baca Quran itu daya hafalnya kuat, kecerdasan akalnya bertambah, tidak gampang lupa. Ketika habis ngaji sekarang ditanya 1 minggu lagi itu masih ingat keterangan. Itu daya hafalnya kuat. Jadi kalau ingin cerdas akalnya ada 3: siwakan, puasa, atau baca Quran. Memperbanyak baca Al-Quran. Karena orang yang baca Al-Quran itu ya dapat melebur makanan yang sudah kita makan cepat jadi kotoran, minimal 1 juz. Diriwayatkan dari Ka'ab al-Akhbar, pendeta Yahudi, ulamanya orang Yahudi yang aslama fi zaman Sayyidina Umar bin Khattab, yang ditakdir masuk Islam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, karena dia sudah mendengar berita Rasulullah terlahir di Mekah. Setelah itu Rasulullah hijrah ke Madinah. Ka'ab al-Akhbar ini pendeta Yahudi ini belum masuk Islam. Baru ketika dakwah Islam sampai di Palestina atau di negeri Syam, barulah Ka'ab al-Akhbar ini masuk Islam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Karena dia mendengar keterangan di kitab Taurat bahwa Nabi itu terlahir di Mekah dan hijrahnya ke Madinah. Wa sultanu bisyam. Al-hadis Susani an Atha ibn Yasarin an Ka'bil Ahbar qala lamani abi Taurata ila sifran wahidan kana yahtimu yadkhulu sundu wa mata falamma mata abi fatahtu faidan fi nabiyyun yakhruju akhir zaman maulidu di Makkah, tempat kelahirannya di Mekah. Ini nututi Ka'ab bin Ahbar ketika Nabi dilahirkan di Mekah. Dia ditakdir panjang umur sama Allah. Wa hijratu bil Madinah. Nabi ketika sudah pindah rumah, hijrah dari Mekah ke Madinah, dia masih hidup. Ka'ab al-Akhbar. Lalu Rasulullah wafat, setelah itu digantikan Abu Bakar Siddiq juga wafat. Dakwah Islam masih belum nyampe ke negerinya Ka'ab al-Akhbar. Baru ketika Sultan Bisyam, kekuasaan Islam nyampe di negeri Syam, barulah Ka'ab ini masuk Islam.
di zaman Sayyidina Umar bin Khattab setelah wafatnya Rasulullah. Dan ini apa benar Nabi, benar ini sesuai keterangan yang kitab yang saya baca. Katanya Wasultanu Bisan, tapi dakwanya belum sampai ke negeri saya. Negeri saya belum ada yang masuk Islam. Ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab, barulah sampai di negeri tersebut. Masuk Islam lah pendeta Yahudi. Yang pertama Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar dia mengatakan al-husun lil mu'minin minasyaiton salasun. Benteng pertahanan yang paling kuat dari gangguan setan itu ada 3. Katanya Ka'ab al-Ahbar, ada 3 hal yang kalau kita lakukan bisa menjadikan benteng kita dari gangguan setan. Kalau kamu pingin tidak gampang diganggu setan, lakukan 3 hal ini. Apa saja? Yang pertama adalah al-masjid hisnun. Sering iktikaf di masjid, sering sujud di masjid, sering sholat di masjid, sering zikiran di masjid. Orang yang sering iktikaf di masjid atau sholat di masjid, sering ibadah di masjid, dia tidak gampang diganggu setan. Itu katanya Ka'ab al-Ahbar. Yang kedua, kenapa kok masjid menjadi benteng pertahanan dari setan? Li'annahu mahallu dzakirin wal malaika. Karena masjid adalah tempatnya orang berzikir kepada Allah dan tempatnya malaikat. Jadi bukan tempatnya setan. Yang kedua, wa dzikrullahi hisnun. La siyama la haula wala quwata illa billah. Wa inna syaiton yaqbid yakhtafi wa yata'akhkhar idza sami'a dzikrullah. Yang kedua adalah memperbanyak ingat kepada Allah, memperbanyak menyebut nama Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, terutama memperbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Itu bisa jadi benteng pertahanan dari setan. Tidak gampang diganggu setan, karena setan akan sedih hatinya, akan sembunyi ketika dia mendengar zikiran dibaca, apalagi dengar adzan. Tapi orang zikir itu ibaratkan kan obat. Orang minum obat itu harus menghindar dari pantangan penyakit. Semua orang minum obat berarti orang itu lagi sakit. Semua penyakit pasti ada obatnya. Semua penyakit dan obat pasti ada pantangannya. Kamu sakit flu pilek, obatnya apa? Bisa grip, ultra flu. Pantangannya apa? Minum es. Zikir itu obat. Ketika hati kita gelap gulita, ya kita harus minum obat. Apa obatnya? Banyak zikiran kepada Allah. Itu obat. Kalau minum obat harus menghindar dari pantangannya. Sampai lagi sakit kena penyakit apa? Melihat wanita syahwat semisal, melihat perempuan syahwat. Itu namanya kan penyakit. Pantangannya jangan dilihat. Obatnya apa? Berzikir kepada Allah. Kalau sampai baca istighfar astagfirullah sambil lihat perempuan itu namanya orang minum obat, tapi pantangan tidak dihindari. Sama kayak orang pilek minum isakrip tapi minum es. Kali lubang tutup lubang. Jadi zikir itu obat. Semua obat pasti ada pantangannya. Kalau pantangan tidak dihindari tapi obat diminum, ya tidak sembuh-sembuh. Sunatullahnya kayak gitu. Kalau sampean merasa dirinya kotor, ya banyak istighfar. Istighfar ini namanya obat. Ketika minum obat, pantangannya itu harus dijauhi. Apa pantangannya? Ya maksiat itu. Maksiat. La haula wala quwata illa billahil azim. Kalau dibaca 300 itu dapat membuat hati kita longgar, bahagia. Kalau dibaca 100 dapat melancarkan rezeki. Yang ketiga, yang jadi benteng pertahanan dari setan, wa qiraatul Quran hisnun la siyama ayatal kursi kama huwa mujarrabun. Kalau ingin tidak gampang diganggu setan, yang pertama apa? Sering di masjid. Yang kedua tadi
banyak zikir kepada Allah. Yang ketiga, banyak membaca Al-Quran, terutama kalau tidak bisa baca 30 juz, terutama utamakan banyak wiridan ayat kursi. Wiridan ayat kursi itu sebagaimana disebutkan di dalam kitab Abu Abul Faraj karya Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki, atau di kitab Hasyiatus Shawi, orang wiridan ayat kursi itu minimal sesuai hitungan kalimatnya. Kalimat ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu 51 kalimatnya. Kalau hitungan hurufnya, hitungan hurufnya itu 160 ke 170. Tapi orang yang baca ayat kursi 51 sesuai hitungan hurufnya, atau baca ayat kursi 170 sesuai hitungan hurufnya, kalau 50 sesuai hitungan kalimatnya, kalau dibaca 313 sesuai hitungan para rasul, sesuai hitungan tentara Raja Torut, sesuai hitungan tentara Perang Badar, dan sesuai hitungan tentara Imam Mahdi besok di akhir zaman itu 313. Orang yang baca itu akan terbentengi dari setan, tidak gampang diganggu setan. Orang yang ahli baca ayat kursi. Kalau di Sawi itu orang yang setelah sholat fardunya istiqomah baca ayat kursi 14 kali, itu akan dicintai makhluk Allah, makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Itu hasilnya ayat kursi. Orang yang lagi galau, sumpah, punya masalah besar, kayak mau ditangkap polisi atau mau diperkarakan sama orang, punya masalah besar atau punya hajat besar. Hajat besar contohnya mau nikah, mau melamar wanita, tapi kayaknya banyak ditolaknya daripada diterimanya. Ya wiridannya ayat kursi 170. Nggak usah niat apa-apa, yang penting niat zikir kepada Allah. Nanti jalan hidupnya akan dilancarkan sama Allah, mencari ridhonya Allah. Ayat kursinya berapa? 170. Dulu saya dipeseni guru saya, orang yang baca ayat kursi itu tidak gampang diganggu setan, tidak gampang disakiti orang, disenangi banyak orang, disenangi makhluk Allah, makhluk langit sama makhluk bumi. Itu ayat kursi aja. Berapa saja? Bisa 14 setelah sholat fardu, bisa 51 dalam sehari, bisa 170 kalau punya hajat, bisa 313. Amalan saya setiap hari itu ayat kursi. Tapi kadang saya baca 51, kadang saya baca 170, dan sesudah sholat itu 14. Mari baca ayat kursi bersama-sama. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kalau orang dulu
sering ayat kursi sama surat Al-Fatihah itu dipadukan dengan garam. Kenapa? Karena garam ini merupakan sedekahnya Nabi Ibrahim untuk umat Muhammad sampai akhir zaman, sampai datangnya hari kiamat. Dulu Nabi Ibrahim sebagaimana keterangan di kitab Qaum Tuwiyan pernah minta izin kepada Allah ingin dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi sayang permintaannya tidak diizini sama Allah, karena Nabi Ibrahim adalah datuknya Nabi Muhammad, mbahnya Nabi Muhammad. Masa mbah jadi umatnya kan? Nah, pantas. Akhirnya kamu minta yang hampir mirip dengan itu. Nabi Ibrahim akhirnya minta, ya Allah izinkan aku bisa sodako kepada umat Muhammad yang pahala sodakonya terus mengalir sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini diangkat, dibawa ke surga sama malaikat Jibril alaihissalam, ngambil kafur surga. Setelah itu ditiup dari atas langit, langit ketujuh, ditiup kafur surga, bukan kafur dunia. Semua bumi yang dijatuhi kafur ini jadi lautan. Semua bumi yang dijatuhi kafur surga itu jadi lautan. Lautan ini yang jelas menghasilkan tambak. Tambak dan laut itu mengandung zat garam, zat asin. Nah, gitu. Hati kita yang setiap hari makan garam itu aslinya makan sodakonya Nabi Ibrahim. Jadi garam itu aslinya kafur surga. Oleh karena itu banyak orang ya, kayak dulu ada anak kecil sawan biasanya dikasih garam, dikasih air, terus dibaca Fatihah sama ayat kursi, ditaruh di dahinya, diusapkan ke telapak kakinya anak kecil yang sawan. Itu banyak sembuh, karena garam itu merupakan obat surga, kafur surga. Itu rahasianya di situ. Ayat kursi ini katanya Ka'ab bin Ahbar di antara benteng dari setan. Jadi benteng dari setan itu ada 3. Yang pertama banyak sering sholat atau itikaf di masjid. Yang kedua sering zikir kepada Allah. Yang ketiga sering baca Al-Quran, terutama ayat kursi. Karena apa kok ayat kursi? Afdhalu ayil Quran ayatul kursi. Ayat Quran yang paling besar pahalanya kalau dibaca adalah ayat kursi. Ayat Quran yang paling besar pahalanya. Ini yang kelasnya ayat. Ayat kursi bukan surat. Kalau suratnya ikut surat Baqarah, Al-Baqarah. Yang kelasnya setingkat ayat, yang paling besar pahalanya adalah ayat kursi. Tidak ada duanya. Wal maqalah at-tasi awasalasun, maqalah yang ke-36 diceritakan dari Ba'dil Hukama, salasun min kanzilai ta'ala. Ada 3 perkara yang termasuk banknya Allah atau gudangnya Allah, kekayaan Allah. La yu'ti Allah ila man ahabba. 3 hal yang merupakan kekayaan Allah ini tidak akan Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Apa saja? Yang pertama adalah al-faqru, kefakiran. Yang kedua wal marad, penyakit. Yang ketiga wasobru, sabar. Kenapa kok aneh ini? 3 perkara ini dikatakan gudang kekayaan Allah. Itu ada 3. Yang pertama adalah fakir. Yang kedua adalah apa tadi? Fakir. Terus sakit, marot. Yang ketiga adalah sabar. Ini merupakan 3 gudang kekayaan Allah. Kenapa? Karena setiap orang yang lagi seret rezekinya atau fakir, dia pasti hatinya sedih. Orang yang lagi sakit pasti hatinya sedih ya. Orang yang lagi kena musibah pasti hatinya sedih. Ketika dia bisa bersabar, itu gara-gara hatinya ingat Allah. Ketika dia sadar kalau penyakitnya dari Allah, dia tidak akan mengeluh dan merintih. Ketika dia sadar yang melancarkan rezeki, yang menyeretkan rezeki adalah Allah, dia dikasih fakir, dia tidak akan marah, tidak akan sedih. Seperti itu. Kadang Allah itu mendekatkan
dirinya kepada hamba, memperkenalkan dirinya kepada Allah dengan cara seperti itu. Kalau kita semisal tidak pernah sakit seumur hidup, atau tidak pernah seret rezekinya, atau tidak pernah kena musibah seumur hidup, pasti hati kita akan sombong. Kita tidak akan belajar mencari Tuhan kita. Dengan dikasih sakit barulah sadar. Ketika kita mulai mengeluh, merintih, punggungnya pegel, kepalanya pusing, mulai ingat astagfirullah, mulai ingat Allah mulutnya. Kayak refleks itu. Ketika rezekinya seret, hatinya sedih, mulai ingat Allah ya, doa ya, minta dilancarkan rezeki. Kalau seandainya hidup kita diberi nyaman terus, sehat terus ya, terus rezekinya lancar terus tidak pernah dapat musibah, enak terus, bahagia terus, insya Allah kita tidak akan ingat Allah. Caranya Allah mendekatkan hambanya yang lupa kepadanya, dikasih musibah itu, diseretkan rezekinya, biar kerjanya semangat, biar doanya beneran. Biasanya sombong, sok hebat apa sok jago, seneng berantem, makanya dikasih sakit, merintih. Ketika merintih dia sombongnya hilang. Dulu orang kafir Quraisy itu sombong, dia aja masih Islam tidak mau. Akhirnya didoakan 7 tahun krisis moneter lah, dihujani, akhirnya kelaparan. Ketika perutnya sudah lapar, dia akhirnya punya hati yang lembut. Ketika punya hati yang lembut, diajak masuk Islam mau. Seperti itu aslinya. Jadi Allah cara mendekatkan hambanya, memanggil hambanya yang sudah lupa itu, biar ingat, dikasih sakit, dikasih musibah, dikasih fakir atau seret rezekinya, biar mencari Tuhannya. Ya Allah, saya kerja seharian dapatnya sekian, akhirnya mengeluh. Ingat Pangeran tuh. Coba kamu bedakan, nyebutnya orang sakit dengan orang yang sehat itu beda. Kalau orang sakit ketika baca astagfirullah kurang beneran, kurang serius. Tapi kalau orang sakit, kalau orang sehat kan kurang serius baca istighfar. Tapi kalau orang sakit, astagfirullah ya Allah, itu beneran gitu. Karena dia merintih kesakitan. Makanya doanya orang sakit mustajab nanti, karena apa? Ketika dia zikir nyebut nama Allah sungguhan, nak main-main. Coba sampean sendiri atau saya sendiri, itu biasanya kalau sakit nyebut Allahnya beneran tulus, ikhlas hatinya. Beda ketika lagi banyak uang ya, atau lagi sehat, astagfirullah, enteng, remeh, kayak menyepelekan. Tapi kalau lagi seret rezekinya, doanya beneran itu. Atau lagi sakit, istighfarnya beneran, serius, lagi kena musibah. Makanya tadi dikatakan ya, adanya kesabaran, adanya sakit, adanya kefakiran, itu tanda-tanda gudang kekayaan Allah. Karena dengan 3 hal itulah kita semakin dekat dengan Allah. Adanya Kiatul Jalil bin Romli, kalau ada kata-kata sabar, pasti ada kata-kata musibah. Pasti ada kata-kata musibah. Nah, mungkin ada kata-kata sabar kalau tidak ada musibah. Di antara musibah ini dicontohkan di surat Al-Baqarah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Ada 5. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah janji di Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, aku akan memberikan musibah, bala kepada kalian semua wahai manusia. 1. Bisyai'in minal khauf, dengan diberi sedikit rasa takut. Rasa takut, kita banyak kan takut ya. Kita mau berangkat kerja takut tidak laku dagangannya, takut ya tidak laris, takut sepi. Semua rasa takutnya di dalam hati itu namanya musibah. Kalau kamu merasa dapat musibah, ya baca innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dan semisal takut
Takut apa? Takut tidak selamat, takut apes, takut tidak sukses, takut jatuh, takut, pokok semua rasa takut itu aslinya musibah. Bisyai'in minal khauf. Allah kasih musibah hati kita, tidak yakin, akhirnya nipis imannya, pesimis, tidak optimis. Yang kedua walju, lapar, konaksi minal amwal, kekurangan harta benda, kekurangan uang, kekurangan makanan. Wal anfus, jiwa raganya yang diuji, kayak dimusuhi orang, dirasani jelek, kayak disihir, atau keluarganya meninggal, atau kecelakaan, itu namanya wal anfus. Wasamarot, wasamarot itu punya bisnis ladang sawah tidak panen, punya bisnis ladang sawah tidak panen, gagal panen, banyak hamanya, banyak penalunya, banyak tikusnya. Itu termasuk ujian. Ketika merasakan ujian, ya baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini turun, sababun nuzulnya apa? Gara-gara Kanjeng Nabi lampunya mati. Kanjeng Nabi itu dulu pernah lampu mati ya. Kalau lampu zaman Kanjeng Nabi ya bentuknya tidak kayak lampu sekarang, buatan sendiri, kayak semacam lilin, kayak semacam damar cempluk ya, kayak semacam gitu. Suatu saat mati, ketika lampu mati Kanjeng Nabi baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atutfi'ul misbah. Kayak Rasulullah yang mati itu lampu. Kenapa jenengan baca kalimat tarojud, baca innalillah, bukan manusia yang mati, katanya Siti Aisyah. Terus jawabannya Rasulullah apa? Kullu ma hammal mu'min fahuwa musibatun. Segala sesuatu yang menyusahkan hatinya orang yang beriman itu namanya musibah. Tidak harus ada berita kematian orang baca innalillah. Semua orang kena musibah, itu sunat baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai syarat rezekinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, sesungguhnya aku, lillah itu milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya aku akan pulang kampung kepada Allah. Sesungguhnya aku dapat musibah dari Allah, dan yang menyelesaikan musibahku juga Allah. Kayak gitu maksudnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti semua orang yang kena musibah itu sunat baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya kamu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.